Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Windy Carolina Sembiring. NIM aku 64191395. Kali ini kita akan mengolah data kuesioner menjadi data SPSS. Di sini kita menggunakan aplikasi SPSS untuk mengolah data kuesioner yang sudah kita dapatkan dari sekelompok mahasiswa manajemen pemetaan SDM. Di sini dia melakukan penelitian terkait kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pada perusahaan sukses selalu. Nah, data ini diperoleh dari 30 responden dan berdasarkan hasilnya ini sudah kita dapatkan beberapa datanya. Ini totalnya itu ada 30 responden ya. Di sini kalau misalnya teman-teman ingin mengolah data ke SPSS, pastikan teman-teman sudah punya aplikasi SPSS-nya. Di sini kita lanjut, kita akan mengolah dengan menguji data yaitu uji validitas, reliabilitas, pengaruh secara simultan dan pengaruh secara parsial gitu ya. Kemudian kita beralih ke selanjutnya ya, kita beralih ke data SPSS-nya. Di sini kita sudah punya data SPSS-nya, teman-teman semuanya. Di sini data SPSS-nya itu yang kita harus tahu dulu dari variable view-nya. Di sini variable view-nya itu terdapat tabel name, type, width, decimal, label, terus ada value, terus ada missing, column, lng, terus ada measure, dan row. Nah, ini tabel-tabelnya harus teman-teman tentukan sesuai dengan data yang teman-teman punya. Yang pertama kita punya name. Nih ya, berdasarkan data yang kita punya tiga poin ya. Yang pertama itu ada motivasi kerja, kemudian ada kompensasi, dan yang terakhir kita ada kinerja. Untuk data yang aku kasih kode X1 itu dia adalah kompensasi. Ya, kompensasi itu aku kasih kode X1.1 sampai X1.4 dan ini total kompensasinya di X1 ya, total X1. Kemudian untuk data X2 sampai X2.1 dari X2.1 sampai X2.4 itu adalah kode untuk motivasi kerja. Dan ini total dari motivasi kerjanya, total X2. Dan yang terakhir ini ada Y1 sampai Y6. Ini total Y-nya. Ya, total Y-nya itu, Y itu adalah kode untuk kinerja. Ya, itu sudah clear. Untuk namanya kita sudah clear. Kemudian kita berpindah ke type. Di sini type-nya ada numerik. Nah, ini sebenarnya type-nya itu udah banyak. Kita coba lihat, ini ada numerik, ada koma, ada dot, dan lain-lainnya. Nah, kenapa aku pilih numerik? Karena di sini data yang aku punya itu berupa angka. Ya, makanya kalau misalnya angka, itu kita kliknya yang numerik, kemudian klik OK. Di sini ada width, ini ada total ada 8, ini maksimal 8 angka ya. Kemudian ini ada desimal. Desimal itu apa? Desimal itu adalah tanda koma. Di belakang koma itu ada berapa angka? Contohnya, teman-teman punya angka yaitu angka pecah 1,25. Itu berarti ada dua angka di belakang koma. Kalau misalnya teman-teman punya angka pecah, itu teman perhatikan berapa angka yang ada di belakang koma. Contohnya kalau teman-teman punya dua, ya teman-teman klik desimalnya ini dua. Karena angka yang aku punya ini 0, tidak ada ya. Yang di belakang koma itu tidak ada, jadi aku tidak punya angka yang berkoma. Jadi aku klik semua desimalnya ini 0. Kemudian kita berpindah ke measure. Measure ini adalah pilihan. Teman-teman mau pilih ordinal, nominal, atau scale. Kalau aku di sini scale ya, teman-teman bisa ikutin aja scale. Kemudian sudah berpindah semua ke variable view-nya, kita pindah ke data view. Nah, di sini kalau misalnya judulnya sudah clear, nama-namanya sudah selesai, di sini akan muncul yang kita tulis tadi X1, totalnya, dan lain-lain. Dan di sini ada angka-angka yang muncul. Ini angka-angka muncul ini terdapatnya dari mana? Berasalnya dari mana? Dari data kuesioner tadi aku copy lalu aku paste. Jadi itu lebih mudah jika teman-teman kopas. Ya, setelah ini kita sudah clear semua untuk pengisian datanya. Kita sudah pindahkan dari Word, kita pindahkan ke Excel, kita pindahkan lagi ke SPSS. Kemudian caranya gimana lagi nih untuk menguji validitas? Kita pertama menguji validitas dulu. Secara uji validitasnya teman-teman klik analis, kemudian klik correlate, kemudian setelah itu ada bivariate, diklik aja, kemudian ini udah aku pindahkan, kita pindahkan judul pertama. Judul pertama ini ada judul X1.1 sampai X1.4 itu adalah kompensasi dan totalnya juga dimasukin boleh ya. Kemudian klik person, terus teman-teman klik one child, kemudian di sini ada flag significant correlation. Nah, ini di checklist, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya, teman-teman semuanya sudah muncul. Tampilannya akan seperti ini.
Ini correlationnya ini X1, X2 ini pernyataannya, kemudian ada person correlation itu adalah R hitung, ya ini R hitung, person correlation ini R hitung, kemudian ada significant, kemudian N ini adalah total questioner atau total responden, ini ada total 30 responden. Nah, di sini yang kita cari itu adalah R table. R table itu harus lebih kecil dari R hitung. Karena kalau misalnya R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, berarti kita tidak valid. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil, ya R tabelnya itu lebih kecil dari R hitung, berarti kita valid. R tabelnya ada di sebelah, di bawah, di sini ada di tampilan di bawah. Nah, kita itu karena kita punya 30 responden, ya karena kita semua itu yang kita kuesionernya ini dari 30 responden, maka di sini respondennya kita ambil di yang nomor 30. Nah, di situ ada yang nomor 30, teman-teman bisa perhatikan, kita ambil yang 0,05. Di sini, di responden ini di nomor 30, di 0,05 itu, angkanya adalah angka, sebentar, 3494. Maka R hitung kita itu harus lebih tinggi dari 3494. Di sini R hitung itu ini ya, di person correlation tuh R hitung X1, ini X1.2, X2, X1.3, X1.4. Nah, ini semuanya harus lebih tinggi dari, semuanya ini harus lebih tinggi dari R table. Jadi R table yang kita punya itu 3494 ya, 3494 karena itu adalah 0,05 dan itu di 30 responden. Nah, semuanya ini lebih tinggi dari 0,3494. Ini semuanya 0 ya belakangnya. Berarti kalau misalnya semuanya lebih tinggi berarti valid. Ya, berarti data yang kita punya ini datanya valid. Ini dari yang judul pertama atau dari si kompensasinya. Ini data kompensasi. Kalau sudah valid berarti kita close aja. Kedua, ini dari yang X2, ini adalah kode untuk si motivasi kerja. Kita coba klik analis lagi. Kemudian klik correlate, kemudian klik bivariate, dan teman-teman boleh masukin yang teman-teman di sini masukinnya yang X2 ya, yang kita masukin ini X2 ya, karena kita masukin ke judul atau kode motivasi kerja. Di sini tetap sama, tetap person, kemudian tetap one salad, flag significant correlation, dan ini klik OK. Nah, di sini sudah muncul, coba aku share dulu. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Teman-teman bisa perhatikan, ini untuk yang judul kedua. Ya, ini dari motivasi kerja. Ini juga semuanya kita harus perhatikan, R hitungnya ini dari person correlation itu adalah R hitung. 639, 558, 850, dan 820. Sedangkan harus lebih tinggi, ini semua ini harus lebih tinggi dari 03494 karena responden kita 30 dan kita ambil yang 0,05. Dan itu di 3494. Berarti ini semuanya lebih tinggi dari 0,3494. Ini 0,639, 0,558, dan 0,580. Dan ini ada di 0,820. Berarti semuanya ya, semua kodenya itu valid. Ya, berarti uji validitas kita sukses karena semuanya itu valid. Sekarang kita close, kita coba untuk uji reabilitas. Kliknya apa? Terlebih dahulu klik analis, kemudian teman-teman di sini klik scale, di sini scale, kemudian reliability analysis. Di sini kita masukin judul pertama. Judul pertamanya nih ada kita masukin yang X1 dulu ya. Judul pertamanya kita masukin yang X1. Ini kalau misalnya judul, teman-teman tidak perlu sertakan total. Ini cuman pernyataan-pernyataannya aja, tapi totalnya jangan dimasukin kalau untuk uji reliabilitas. Kita coba untuk statistiknya ini diklik. Teman-teman jangan lupa di checklist cal if item delete. Ini kemudian klik continue dan teman-teman di sini ini tetap alpha dan klik OK. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Sebentar aku coba share tampilannya ke teman-teman semuanya. Nah, dan yang kita harus lihat itu dari sini, teman-teman. Reliability statistik. Ya, di sini, kalau misalnya ini dia reliability-nya itu sukses atau valid gitu ya,
itu dia harus lebih tinggi dari 0,60. Sedangkan ini 0,768. Yang harus kita lebih tinggi itu adalah 0,6. Sedangkan ini 0,7 berarti valid. Untuk yang pertama berarti ini dia reabil ya, berarti valid. Ya, oke teman-teman semuanya, berarti kita pindah lagi ke yang satu lagi, kita pindah ke judul kedua. Sini kita close dulu aja, kita masuk. Kemudian untuk uji yang terakhir ini tetap sama. Kliknya teman-teman di sini klik analis ya. Kemudian setelah teman-teman di sini klik analis, teman-teman di sini kliknya itu dari regression. Setelah itu teman-teman di sini klik linear. Nah, di sini teman-teman isi dependennya itu diisi dan independennya itu diisi. Untuk dependent itu untuk total Y. Ya, dependent itu total Y, udah aku masukin ke sini. Dan untuk independennya itu total dari X1 dan X2. Sudah aku masukin juga dan tidak ada yang perlu diubah dan klik OK. Nah, kita masuk ke share screen-nya nih. Aku share screen. Nah, di sini sudah muncul uji dari yang parsial dan simultannya. Sudah muncul variabelnya untuk kode-kodenya sudah ada semua. Di sini nanti aku akan bubuhkan ada di bawah. Itu sudah ada keterangan dan rumus. Jadi kita perhatikan aja perbandingan rumus dan keterangannya. Karena semuanya ini sudah sinkron dan berarti kita sukses untuk uji keempatnya sudah sukses semua, uji validitasnya sudah valid, reliabilitasnya, parsialnya, dan uji simultannya sudah selesai semua. Berarti sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Aku Windy Carolina mengucapkan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like dan komen. Bye-bye teman-teman semuanya.